Kali ini kita akan ngobrol santai tentang sesuatu yang setiap hari kita temui, tapi jarang kita sadari keberadaannya. Kalian pernah nggak belajar dari buku, dari internet, atau nonton video, dan merasa semuanya jauh lebih mudah? Nah, itu terjadi karena satu konsep penting yang namanya pengetahuan eksplisit. So, yuk kita bahas pelan-pelan dengan cara yang simpel dan mudah dipahami. Apa itu pengetahuan eksplisit? Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah dikodifikasi atau dieksplisitkan, atau jenis pengetahuan yang sudah terdokumentasi dan bisa dijelaskan dengan jelas. Artinya, informasi tersebut bisa ditulis, disimpan, dan disebarkan kepada orang lain tanpa perlu hadirnya si pemilik pengetahuan. Contoh sederhananya, ketika seorang guru menuliskan materi di papan tulis atau membuat modul pembelajaran, itu sudah termasuk proses mengubah pengetahuan menjadi eksplisit. Begitu juga saat organisasi membuat laporan, panduan kerja, atau menyusun database. Semua itu bentuk nyata dari pengetahuan eksplisit. Jadi, pengetahuan eksplisit ini penting banget karena membantu kita menyampaikan ide dan pengalaman kepada orang lain secara terstruktur dan efisien. Jenis-jenis pengetahuan ada tacit, eksplisit, dan shared knowledge. Yang pertama adalah pengetahuan tacit. Pengetahuan yang ada dalam pikiran individu berdasarkan pengalaman pribadi, sulit diungkapkan secara formal, tidak terdokumentasi, dan bersifat pribadi, atau pengetahuan yang masih melekat pada dalam diri seseorang. Misalnya pengalaman, intuisi, keahlian, dan pandangan yang diperoleh dari pengalaman langsung. Kita tahu caranya, tapi sulit untuk menjelaskan secara detail. Yang kedua, pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit yang telah dikodifikasi dalam bentuk tertulis atau terstruktur, seperti dokumen, laporan, prosedur, buku pelajaran, SOP, atau presentasi PowerPoint. Ini pengetahuan kebalikannya seperti pengetahuan tacit, pengetahuan yang bisa ditulis, dijelaskan, dan sistematis. Dan yang ketiga adalah shared knowledge. Ini adalah pengetahuan yang digunakan secara bersama oleh komunitas atau organisasi. Ini adalah hasil transformasi dari pengetahuan tacit yang dikomunikasikan ke dalam bentuk eksplisit sehingga dapat digunakan dan dikembangkan bersama untuk tujuan kolektif. Misalnya, panduan belajar yang digunakan satu sekolah atau instruksi kerja di sebuah perusahaan. Definisi pengetahuan eksplisit dapat dikomunikasikan. Pengetahuan eksplisit dapat diekspresikan secara jelas, memungkinkan individu untuk berbagi informasi dengan mudah melalui berbagai media, seperti teks, grafik, dan presentasi, dan dapat didokumentasikan. Pengetahuan eksplisit ini mudah untuk didokumentasikan, seperti dapat disimpan dalam bentuk buku, laporan, dan sistem database untuk diakses oleh banyak pihak di masa depan. Kemudian data terstruktur. Pengetahuan eksplisit ini seringkali berbentuk data terstruktur yang memungkinkan analisis lebih lanjut dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dari berbagai konteks. Karakteristik pengetahuan eksplisit. Yang pertama, mudah dibagikan. Kita bisa menjelaskannya lewat teks, gambar, tabel, atau grafik. Dan yang kedua, mudah ditulis. Karena struktur informasinya jelas, kita bisa menuangkannya ke dalam dokumen, modul, atau media pembelajaran. Dan yang ketiga, mudah dibagikan. Ini salah satu kekuatan terbesar pengetahuan eksplisit. Informasi yang sudah terdokumentasi bisa tersebar luas, dipelajari banyak orang, dan disimpan untuk waktu yang lama. Contoh nyata pengetahuan eksplisit.
dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti buku pelajaran, prosedur kerja, jurnal, dan laporan penelitian yang dimiliki peran penting dalam mendukung proses belajar dan pengambilan keputusan. Dan pengetahuan eksplisit ini jelas lebih mudah direkam, dikelola, dan dimanfaatkan serta ditransfer ke pihak lain. Yang pertama, mudah diungkapkan. Pengetahuan eksplisit dapat dinyatakan secara jelas melalui tulisan dan komunikasi, memungkinkan pemahaman yang lebih baik di antara individu dan komunitas. Kemudian, mudah dibagikan. Pengetahuan eksplisit memungkinkan diseminasi yang lebih luas karena informasi dapat diakses dan dibagikan dengan mudah melalui berbagai media seperti buku, dokumen, dan platform digital. Peran pengetahuan eksplisit. Pertama, transfer, memudahkan peralihan informasi antar individu. Kedua, pembelajaran formal, mengintegrasikan pengetahuan dalam kurikulum pendidikan. Ketiga, e-learning, menyediakan akses mudah ke sumber belajar digital. Dan keempat, perpustakaan digital, memudahkan pencarian dan penggunaan sumber informasi. Dan kalau kita lihat di dunia pendidikan saat ini, peran pengetahuan eksplisit itu besar banget. Contohnya dalam sistem e-learning, materi pelajaran, video penjelasan, tugas, semuanya sudah dikonversi menjadi bentuk digital yang sudah diakses kapan saja. Dan ada juga perpustakaan digital yang menyediakan ribuan buku dan jurnal dalam format elektronik. Dengan begini, siswa dan mahasiswa bisa mencari informasi tanpa harus datang ke perpustakaan fisik. Dan tidak ketinggalan Learning Management System atau LMS. Ini adalah platform yang membantu guru atau dosen mengatur materi, memberi tugas, dan melakukan evaluasi dengan cara yang rapi dan terstruktur. Semua ini bisa berjalan dengan baik karena adanya pengetahuan eksplisit yang tersedia dalam bentuk yang jelas dan terdokumentasi. Untuk pengarsipan pengetahuan, pentingnya dokumentasi dalam organisasi. Pengarsipan dan dokumentasi pengetahuan institusi sangat penting untuk menjaga ketersediaan informasi. Ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan menghemat waktu dalam pencarian data yang diperlukan. Dari semua yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa pengetahuan eksplisit adalah hal yang sangat dekat dengan kehidupan belajar kita. Ia membantu kita memahami sesuatu dengan lebih mudah, menyimpan informasi untuk jangka panjang, dan membagikan ilmu kepada orang lain. Semakin kita mengenal pengetahuan eksplisit, semakin kita sadar bahwa proses belajar itu tidak pernah berhenti dan setiap informasi yang kita simpan hari ini bisa menjadi manfaat untuk orang lain di masa depan. Jadi, itu tadi sedikit pelajaran kita memahami apa itu pengetahuan eksplisit. Ternyata sederhana, tapi dampaknya besar sekali untuk cara kita belajar dan berbagi informasi. Aku harap setelah ini kita jadi lebih sadar bahwa setiap catatan, buku, dan materi yang kita simpan itu semua punya nilai yang membuat ilmu bisa terus hidup. Thank you banget yang sudah stay sampai akhir video. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita semua memahami materinya dengan lebih ringan dan nyaman. Dan jangan lupa untuk terus belajar dengan cara yang bikin kamu merasa berkembang. See you.